A'izzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, jawab salam dikit semua. Ini kepengen gara-gara kalian waalaikumsalam, penyakit injit dianggap Allah. Amin aja, salam mau jawab. Sekali lagi jawab semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 12 ya. Hidup sehat, kalian juga ditambah ilmu manfaat sama Allah. Alhamdulillah alladzi aqala lana al-a'mal hatta marra alaina syahrullah wa kunna fi syahrin nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sya'ban. Segala puji kita sama-sama i'tiqadkan bahwa segala puji adalah milik Allah ya, yang mana dengan kebesaran Allah telah lewat kepada kita bulan yang penuh dengan kebaikan, yaitu bulan Rajab ya. Wa kunna, dan setelah Rajab selesai kita sekarang berada di bulan Sya'ban ya. Wa nas'alullah ayyuballighana syahral mubarak Ramadan ya. Artinya apa? Dengerin, jangan ngomong. Ini habis malesnya, mana kita kan begini, kita mau ngomong dia mau kemana? Apa kata Habib tes DNA? DNA kita kemana? DNA Nabi kemana? Ini bersih sini. Dengerin tuh, dengerin, jangan ngerasa diomelin. Iya, ini sekali dia bukan bisik. Gimana? Jangan ya. Lakukan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kan tahu selama ini Jin lagi bersahabat banget sama bantal. Jadi nggak betah nih duduk begini, maunya pakai bantal ya. Tapi karena ada keinginan dari guru-guru kalian yang janjinya mau ngasih amplop gede, nggak tahu dah. Kenyataannya wallahu alam. Saking kepengennya Abi keluar, tenang aja Abi, kata Teteh Eva ya. Dia bilang apa? Tenang aja Abi, bangsa buat beli rokok setruk mahal. Lumayan kan ya? Sebungkus saya bisa 30.000 ya, benar. Apalagi setruk, nanti kalau Abi ntar nangis gitu ya. Udah, kita balik lagi. Sebentar aja. Yang penting amplop masuk kasihan. Udah lewat ke dalam kehidupan kita 1 bulan yang dinamakan bulan Allah. Apa itu bulan? Rajab ya. Kalian mungkin udah ngerti dari guru-guru kalian ya yang ngajarin. Kok bulan Rajab disebut bulan Allah? Bulan yang lain memang punya siapa? Rajab adalah bulan Allah. Habis Rajab apa? Sya'ban. Sya'ban bulan siapa? Ya bulan Allah lah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di bumi adalah milik Allah. Dikasih ibu-ibu, maaf saya kalau ke anak kecil disebut gede saya mincit ya. Apa ini? Engkong. Ya. Dikasih tahu nih. Kayak kalian punya saudara 5. Di antara 5 ada yang paling disayang sama emak, paling disayang sama kalian, sayang sama yang lain sayang. 5-5-nya disayang. Cuman ada 1 orang sangat disayang oleh emak. Itu biasanya disebut dia mah anak emak. Ngerti ya? Iya. Dia mah anak emak. Lah emang lu bukan anak emak? Kan sama, cuman
perbedaan di dalam mahabbah ya. Jadi cinta kasih Allah kepada bulan Rajab begitu mulianya, sehingga kita semua sama-sama diberikan pemahaman bahwa Rajab adalah bulan Allah. Mengingat apa yang dilakukan di bulan Rajab akan dilipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kemarin kita banyak beramal dan amal kita diterima sama Allah ya. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban yang dinamakan bulan daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Kenapa sebabnya? Banyak penyebabnya. Kenapa Rajab di bulan dinamakan bulan Allah, kenapa Sya'ban dimulakan Allah? Di antaranya yang kita tahu dari keterangan para ulama, yang alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya. Turunnya satu ayat yang menginformasikan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, sekaligus itu ayat merupakan perintah untuk umat Islam untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu turun ayatnya di bulan Sya'ban. Ayat apa itu? Tadi dibaca pasti, alhamdulillah. Tadi kata Abi dengan adanya majelis taklim, hari ini kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah ya. Perintahnya nggak lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu tasliman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu. Kedengeran nama ibu-ibu gara-gara ngaji bisa ngikutin saya. Ya, coba kalau nggak ngaji bisa ngaji Quran nggak? Paling lagu tukang bakso, abang tukang bakso, ya. Marilah gimana nanti nggak? Oke ya, insya Allah kalian harus tahu satu huruf baca Quran itu dibalas 10 kebaikan ya. Nah, makanya hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah terhadap hak dan kewajiban umat Islam kepada Rasulnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat apa yang turun di Sya'ban? Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhal amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bilang aja gitu, anak kecil bisa innallaha. Walaupun udah SMP, SMA kalau ngaji bisa nggak? Nggak bisa. Wa min syarrin naffatsati wa min syarri mata sapi. Ya. Kesel gurunya, mata sapi, mata lu. Dia bilang mata ustaz. Ya. Kurang ngajar kata ustaz, gua kasih sama lu. Sekalian Pak Ustaz sama nasinya. Dan minta maaf untuk anak ya. Oke. Gara-gara bulan Sya'ban, kalau nggak salah nih, gara-gara bulan Sya'ban, informasi dari guru kalian yang mudah-mudahan ditambah ilmu sama Allah, ditambah manfaat sama Allah ya. Yang guru-gurunya nggak lain, emang ada nepotisme, anak sama mantu. bukannya nggak mau ngambil yang lain, habis bayarannya yang telat. Bukan semua, banyak yang telat, suka ngadu anak-anak. Walaupun saya nggak kebagian itu bayaran.
laporannya mah ada di anak-anak bisa bayaran, lalu lu yang makan, lu yang nagih, ngapa kedua? Ya tapi hari ini mah janji ada amplop mas. Kenapa ya? Gara-gara bulan Syaban, ya kalau nggak salah terjadi sekarang acara apa ini? Acara penutupan. Penutupan artinya apa? Yang biasa kita buka, gara-gara penutupan jadi ini ditutup. Ditutup apa? Pengajian. Adapun pengamalan dari ngaji, ya tetap bukan dibuka, malah lebih lebar pintunya dibuka untuk sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ditutup? Masalahnya kan kita mau sama-sama ketemu dengan bulan yang begitu mulia di sisi Allah, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana di bulan Ramadan diwajibkan setiap individu muslim, setiap orang muslim untuk melaksanakan puasa lillahi rabbil. Ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ingat ini, yang ditutup hanya pengajian. Adapun ngamalin hasil ngaji dibuka lebar, ya. Jangan sampai kalian kecolongan mentang-mentang enggak ngaji, sekalian enggak sholat, enggak puasa. Awas, hati-hati. Mau pada puasa enggak? Sekali lagi, mau pada puasa? Insya ikutin. Mau pada puasa apa enggak? Insya mudah-mudahan Injil dan kalian semua dikasih kekuatan buat berpuasa di bulan Ramadan, ya. Puasanya buat siapa? Untuk siapa? Untuk Allah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Jadi saya berpuasa karena saya kepengen dapat ridho Allah. Bener saya masih kecil, ya, diurus sama bapak mama. Suatu saat kalian akan gede, pengen diurusin mulu sama bapak mama. Nah, yang ngurusin kita nanti insya Allah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jadi puasa itu karena Allah. Ada nggak tempat yang nggak diketahui oleh Allah? Allah itu maha mendengar, maha melihat. Dimanapun kita berada pasti diketahui oleh. Susah ngomong anak kecil. Dimana aja kita ada pasti Allah mah tahu. Ya. Kamar mandi emak tahu nggak? Enggak. Bapak kita tahu nggak? Enggak. Teman kita tahu nggak? Tapi kalau Allah, andai kalian lagi ini ngaku puasa, di luar nggak minum, di dalam di luar nggak makan, pas masuk kamar mandi, emak nggak tahu ini, bapak nggak tahu ini, dia minum air bapaknya tahu nggak? Enggak, disangkanya puasa aja anak buah. Emaknya tahu nggak? Enggak, tapi Allah mau kemana larinya kalian, ya? Jadi oleh karena termasuk anak yang suka dikasih duit sama emaknya, sama bapaknya buat bayaran. Dia becamin bakwan. Bapaknya tahu nggak? Enggak, emaknya tahu nggak? Gurunya tahu. Ya, yang jelas semuanya. Kalau kita berbicara karena Allah, maka tak satu pun di antara kita berani melanggar perintah Allah. Yang ada hanya ikut kepada apa yang pernah dilaksanakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sebab satu-satunya ayat yang menjelaskan kalau pengen disayang Allah yang maha segalanya, yang maha memberi rezeki, yang maha menghidupkan, yang maha memberikan kesehatan, pokoknya maha segalanya. Kalau kita pengen disayang sama Allah, satu-satunya jalan adalah mengikuti langkah dari baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pada keluar ya Pak? Hah? Panitia. Ambil ya dikirim makan. Berharga ilmu, berharga makanan. udah nggak apa-apa dah, udah telanjur. Ntar mah kalau lagi ngomong jangan ada yang begitu. Balik lagi ya, dasar gua lagi sakit, ganggu lagi. Apa tadi? Pokoknya kalian dimanapun berada harus sama-sama melaksanakan puasa. Pengalaman kemarin banyak, depan emaknya kayak puasa, depan bapaknya kayak puasa, malah ibu-ibu juga ada yang depan suaminya kayak puasa, suaminya juga sama depan bininya kayak puasa. Nggak tahunya jam 11 ke warung Tegal, ke warteg nggak banyak sih, cuman habis telur 5 sama piring sama nasi 2 piring. Itu juga nasinya emang nggak dihitung ya. Siapa yang mau nasi? Nggak ada. Nah oleh karena itu makanya puasanya imanan wahtisaban ya kepada bapak-bapak nih. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala ya. Banyak yang bilang jamaah diantaranya RT 3 Abi kalau pakai niat yang dari Abi perasaan pelaksanaan puasa lebih ringan. Nah itu hikmahnya ya. Ingat imanan wa hisaban. Bapak Ahmad udah pasti hafal itu. Ya, udah tahunan apa sih terawih di sini. Yang terawih di sini pasti dipimpin nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Udah balik ke yang pertama. Adanya acara kita karena Sya'ban, mengingat di depan Sya'ban ada bulan suci Ramadan yang kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka Abi berdoa atau izin berdoa, mudah-mudahan kita semua dikasih panjang umur sampai ke bulan Ramadan. Di siang harinya kita berpuasa, malam harinya mudah-mudahan kita bisa bertarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu ya, kenapa ini terjadi penutupan? Masalahnya ada pengajian. Kenapa ada pengajian? Alhamdulillah saya ya kalau perlu cerita dikit-dikit dari mulai tahun 88 kalau nggak salah, saya pernah disuruh ngajar di satu masjid di Cengkareng sambil saya ngontrak ya, dapat setahun. Saya lama-lama singkat aja dah, sama lama saya kebeli rumah. Kemudian setelah punya rumah ternyata banyak yang datang pengen belajar ngaji, padahal saya nggak bisa ngaji ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata satu kalau giliran ngaji mesti tuh porsi segala apa dikeluarin. Dan kalau beres ngaji masuk lagi. Nah kebetulan pas kejadian ngeluarin porsi anak-anak mau ngaji, ada orang kaya namanya almarhum Haji Sari. Itu konsep kenapa kursi dikeluarin? Pak Haji terus gini, kalau nggak dikeluarin anak-anak nggak cukup. Ya kalau gitu nyari aja tanah, ntar saya bantuin. Dalam hati ini pulang dicinta, pulang pucuk dicinta ulang pun. Masa gua lagi nyari. Alhamdulillah ngasih tuh. Berapa kalau nggak salah 7,5 juta. Nggak belum cukup minta beli tanahnya. Waktu itu berapa?
Oh lama lah, kelamaan dan saya takut punya musafir. Yang jelas datang lagi yang bantuin. Nah, dalam arti orang-orang bantuin gua beli tanah ini. Gua sendiri masih tenang-tenang aja. Akhirnya itu tanah itu rumah di Kampung Pulau R8 ya, di Kampung Pulau. Akhirnya saya punya tanah, saya punya rumah, saya jual. Ternyata harganya ngalahin pemberian haji itu. Ya dijual 20 juta. Wah, 20 juta waktu tahun 80 gede itu. Jangan-jangan 80. Umpama beres selama saya dikasih 20 juta aja. Lumayan nih, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya singkatnya, akhirnya saya beli ini tanah dari almarhum Haji Adi. Itu juga ada kemurahan Allah. Kalau memang mu'alim, nyebut nama saya mu'alim. Kalau mu'alim mau pindah ke rumah saya atau ke tanah saya, mu'alim bisa nanya berapa harga tanah. Waktu itu harga tanah 30.000 semeter. Dia bilang apa? Bayar separuh aja mu'alim. Alhamdulillah. Jadi 15.000 tuh ya. Cerita singkat, mudah-mudahan bawa barokah. Nah, termasuk Ustaz ini belum tahu kan ya. Habis bawa 20 ditambah 75 ditambah Haji Mu'id kungkong yang Ustaz Bahar ngasih 5 juta waktu itu. Berangkat tapi sambil rada sombong, orang duit banyak ya. Sampai sekarang belum ada yang ngasih 20 juta lagi. Enggak. Kalinya Abi bangun, terjadilah apa keajaiban lagi. Pas begitu Abi bangun masjid, rumah dibangun, ada seorang santri ya, masih kecil tapi berok kumis, namanya Fauzi ya, bawa ulang masjid itu orang Palung Panjang. Dia pengen ikut ngaji di sini. Kebetulan masjid juga belum selesai, cuman ada kamar yang sekarang banget ya, ada kamar waktu itu di situ dia. Datang lagi ke haji yang tadi ngasih. Itu anak ngapain nggak ada begini orang-orang pada sholat? Kok kamar di masjid? Ya nggak ada baju, nggak ada tempat darurat. Udah bikin aja ngomong. Nah waktu itu bikin ngomong. Alhamdulillah dasar lagi anget, gampang ya. Nah, mudah-mudahan hari ini anget saya dapat amplop gede. Ya. Nah setelah itu terjadilah apa yang terjadi sekarang itu aja udah. Maka mudah-mudahan yang beramal dari awal nyumbang saya beli tanah sampai beli rumah, sampai bikin rumah, bikin masjid, bikin majlis, semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, menjadikan kuburan mereka taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadi ini pengajian sampai ada penutupan. Tujuannya tidak lain ya, adalah untuk sama-sama kita wujudkan apa yang menjadi keinginan daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama punya anak dititipkan di majelis ini dan juga di majelis lain umumnya, harus merasa bahagia dengan adanya anak mau membaca, mau belajar Al-Quran. Satu aja hadis dari saya. Nabi kita pernah bersabda, "Idza qala as-sabiyyu bismillah", apabila seorang anak kecil membaca bismillah, ini termasuk anak kecil ya. Apabila ada seorang anak kecil membaca bismillah, maka saat itu turun rahmat. Di antara rahmat yang Allah turunkan, gurunya, anaknya, kemudian bapaknya, emaknya, gara-gara anak baca bismillah, apalagi sampai ke Al-Fatihah selesai, maka diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan, awas hati-hati anaknya ya. Ini acara penutupan pengajian, bukan penutupan pengamalan pengajian ya. Jadi kepengen semua pada puasa. Siap puasa? Siap puasa? Ya, separuh udah cakep.
jasa Abi kan, menjadi kepengen jawabannya kompak. Jangan bisa, tapi harus insya. Siap puasa Ramadan? Udah cukup begini aja. Udah, ini amplop udah siap.